Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Indonesia, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus BMI serta hadirin sekalian peserta kajian Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat dapat berkumpul di acara kajian online pada malam hari ini dalam keadaan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kita senantiasa berdoa dan memohon kehadirat Allah SWT agar diberikan kemudahan di dalam menjalankan syariat Allah sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan dapat istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga kita semua dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2024 Masehi. Kajian pada malam hari ini membahas kitab Minhajul Muslim Jihad Fisabilillah subtema Hibat. Pukul 20 sampai 20 lebih 10 MC membuka acara. Pukul 20 lebih 10 sampai 20 lebih 15 tilawah surat Al-Anfal ayat 59 sampai 61 oleh Bapak Nuki dan terjemah oleh Bapak NAJ Purwanto. Pukul 20 lebih 15 sampai 20 lebih 20 prakata dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali Abisrul Ta'ala. Pukul 20 lebih 20 hingga pukul 21 lebih 15 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Didin Abu Kasa LCMPD Abisrul Ta'ala. Pukul 21.15 sampai 21.30 soal jawab. Pukul 21 lebih 30 MC menutup kajian. Marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk acara selanjutnya, pembacaan tilawah surat Al-Anfal ayat 59 sampai 61 oleh Bapak Nuki dan terjemah oleh Bapak NAJ Purwanto. Kepada Bapak Nuki dan Bapak NAJ Purwanto, kami persilahkan. Tafadhol, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yasabannalladzina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Wa aidu lahum mastatotum min quwati wa miribatil khaili turhibuna bihi adu wallah wallahi wa adu wakum wa akhorina min dunihim la ta'lamu nahumullahu ya'lamuhum.
wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa in jannahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu huwaz samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah padanya dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Nuki dan Bapak Enaji Perwanto. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, serta dimudahkan dalam mentadaburinya. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari Ketua Pengurus BMI pada Bapak Iwan Hambali. Kami persilahkan. Tafadhol Pak Iwan. Terima kasih Pak Bambang Budianto selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang tidak terhitung yang masih kita rasakan sampai detik ini, termasuk diantaranya Allah izinkan kita untuk bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam maka semoga tersaurahkan ke Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Semoga bersama para keluarganya, para sahabatnya, dan kita termasuk bagian di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang kami sayangi, kami cintai Ustadz Syam, Ustadz Dindin Bukasyah. Lama nih nggak ketemu sama Ustadz Dindin nih, lama sekali nih. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, Ustadz. Kalau beliau ini Ustadz yang punya ciri khas ya. Apa tuh Pak? Khas. Kalau grup band itu vokalisnya punya ciri khas khusus. Kalau Ustadz Dindin ini ibaratnya saya teringat pada penyiar TVRI legendaris Sambas itu. Suara tuturkan Makso Pakuan. tertib. Nah, saya teringat wah, suaranya Ustadz Dindin seperti beliau. Jadi kalau Ustadz Dindin suaranya ini waduh menggelegar gitu. Alhamdulillah. Nah, salah satu nikmat Allah adalah sehat. Dan juga yang paling utama niat iman Islam. Walaupun ini saya masih agak sedikit suaranya ngebas ya, tapi kan dapat amanah untuk menyampaikan sesuatu, maka sampaikan di sini. Mari kita bersyukur atas kesehatan.
Ini nasihat yang sangat besar nilainya karena kesehatan itu tidak ternilai harganya. Seperti yang kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, suami dari Bunda Rita, salah satu ustazah di BMI kan sedang sakit. Kita doakan semoga Pak Ikhwan segera sehat kembali. Dan juga kita doakan untuk saudara kita. Kita ini ibarat satu tubuh ya. Keluarga besar BM ini seperti ibaratnya satu tubuh. Apalagi ada bagian lain yang sakit, maka yang bagian lain juga ikut merasakan sakitnya. Mari kita doakan dan memenuhi ikhlasan istri tercinta dari Bapak Sri Sadono saat ini sedang sakit ya. Kalau tidak salah hari tadi baru saja boleh diizinkan pulang dari rumah sakit, namun masih ada tindakan lanjutan. Ya masih ada tindakan lanjutan. Mari kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan kita doakan juga semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Ya, ini yang paling utama sehingga nantinya Allah angkat semua dosa-dosa. Amin. Bapak sekalian, para ustadz, ustazah, para pengurus BMI dan peserta kajian pada malam ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Sedikit cerita oleh-oleh cerita nih, karena ini kebanyakan dari Semarang ini, pernah mengalami hidup di kota Semarang ya. Mayoritas pernah di kota Semarang. Nanti Ustadz Ginting kita undang ke Semarang sama Ustadz Syam. Amin. Kemarin hari Sabtu, salah satu paguyuban Wong Semarang ada acara HBH dan sekaligus silaturahmi. Sedikit oleh-oleh cerita, namanya silaturahmi itu ketemu dengan teman-teman lama, baik teman sekolah, teman pekerjaan, teman pergaulan, dari masa kecil, masa remaja, sampai masa tua. Semuanya ketemu di situ. Senenglah rasanya gitu. Saling menyapa, bercerita tentang masa lalu, kemudian yang sedang kita alami dan ke depan. Suatu hal yang sangat nikmat, menyenangkan lah begitu. Itu di dunia. Suatu kesempatan bertemu, reunilah katakanlah begitu ya di dunia. Lalu bagaimana nanti kita kalau di akhirat atau masuk surga misalnya begitu. Apakah ada kemungkinan di situ? Saya jadi teringat satu ayat di dalam Al-Qur'an di surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Yang artinya dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ingat ya, kata ada sampai anak cucu. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Pantesan saat saya membaca surat ini dan menyetorkan hafalan ini ke Ustadz Sam, awalnya saya agak sedikit susah nih. Tapi ternyata begitu saya perhatikan tafsirnya, artinya, oh ya pantas. Karena berita gembira untuk kita orang beriman. Bahwa kita dimungkinkan nanti reuni di surga dengan anak cucu kita. Bahkan dalam salah satu kajian di Radio Roja, apabila surga itu punya grade-grade tersendiri, berbeda kelas, tetapi apabila kita masuk surga semuanya diizinkan untuk bersama lagi dalam surga yang itu satu berita gembira, Masya Allah. Jadi mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dalam beramal soleh. Karena ini di dalam Al-Quran, terutama di surat At-Tur ayat 21, Allah sudah membocorkan bocoran-bocoran tentang penghuni surga, tentang reuni di surga. Nah, ini kesempatan. Allah sudah memberikan clue-nya, sudah memberikan kunci-kunci. Kalau kita dulu mau ujian semester, kan kita besar mencari, waduh nanti soalnya ujiannya apa ya, kisi-kisi yang soal apa ya, gitu kan. Nah, kita ini sekarang sudah menuju ke alam yang lebih tinggi lagi, ya. Bocoran tentang surga sudah ada salah satunya di surat At-Tur ayat 21. Untuk itu kami sekali lagi tidak bosan-bosannya mengajak jamaah sekalian untuk berlomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan, beramal soleh.
Itu aja barangkali yang kami sampaikan. Apa ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan materi kajian dari Ustaz Din Abu Kasah, marilah kita sedikit berpantun agar pikiran kita menjadi segar dan siap menampung ilmu yang akan disampaikan beliau nanti. Jika sempat pergi ke kota, Cakep. untuk bertamu. Daripada bermain cinta, lebih baik mengejar ilmu. Masya Allah. Mantap. Daripada ini. Beli bola berjumlah 5, beraneka Cakep. rupa warnanya. Cakep. Ilmu agama sangat utama, bekal akhirat juga dunia. Masya Allah. Baiklah, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang jihad. Sepengetahuan saya, jihad dalam syariat Islam adalah perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Sedangkan hukum berjihad adalah fardu kifayah, kecuali apabila negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, maka dalam keadaan demikian wajib atas semuanya untuk membela. Adapun ribat, yaitu seorang mukmin dengan sukarela menjaga di daerah-daerah perbatasan dari negeri-negeri muslim supaya tidak dimasuki dan diserang oleh musuh. Nah, jihad sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memiliki hukum-hukum, aturan-aturan sebagaimana dalam ilmu fikih, kapan disyariatkan, kapan tidak, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, siapa yang dihalalkan darahnya, dan siapa yang diharamkan darahnya. Maka kewajiban seseorang adalah mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dan tidak beramal kecuali berdasarkan ilmu. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustaz Din Abu Kasah LC MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustaz Din Abu Kasah kami persilahkan sampai pukul 21.15 Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Syukran jazilan atas waktu dan kesempatannya. Ini materinya berat, tapi kalau dibuka dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang terasa ringan ya. Masya Allah. Ini materi berat jadi ringan ya. Jadi saya percaya deh Pak Bambang sekarang di Medan ya, udah terkontaminasi dengan Melayu ya. Ada pantun segala, alhamdulillah. Tapi kontaminasi yang baik insya Allah ya. Sudah mulai terpengaruh dengan budaya Melayu, dengan pantunnya. Luar biasa, luar biasa. Membuka kegiatan atau talim kita dengan pantun, Masya Allah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun a'azakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, pemerhati dan juga jamaah dari Berkah Mulia Indonesia yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa limpahkan kemuliaan dan taufiknya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali walaupun via online ya. Kita belum bisa nih untuk dalam beberapa waktu dekat ini untuk kumpul dan bertemu langsung ya, sebagaimana yang tadi
disebutkan kisahnya oleh Pak Ketua kita, ada reuni gitu ya. Insya Allah suatu saat Allah berikan Insya kemudahan Allah. kepada kita untuk bisa berkumpul dan bertemu langsung ya, tanpa perantara atau tanpa menggunakan wasilah wifi dan jaringan. Insya Allah suatu saat kita akan bertemu dan berkumpul. Sebelum masuk ke materi yang tadi Masya Allah luar biasa, mukadimah yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan bocoran ya, itu bukan bocoran halus lagi tapi udah luar biasa, bocoran besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bagaimana kondisi kita nanti berkumpul di akhirat kelak ya, akan dipertemukan dan dikumpulkan. Semoga itu menjadi pengingat bagi saya dan bagi kita semua untuk fokus membenahi diri, membekali dan membentengi keluarga, yang itu adalah tugas kita semua para imam di sini. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, karena tugas utama kita adalah menjaga dan melindungi keluarga kita supaya keluarga kita tidak hanya sebatas tercatat di Dukcapil di dunia ya, namun juga tercatat semua keluarga kita di data penduduk surga insya Allah ya. Jadi kita bisa Amin. reuni bersama kelak di sana, karena tugas kita selaku imam dan pemimpin rumah tangga yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, amanah yang besar ini, ditambah waktu yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla berikan kepada kita, itu sudah lebih dari kategori cukup ya. Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya di surah Fatir. Surah Fatir ayat ke-37. Dalam ayat yang ke-37 di penggalan ayatnya, Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Yang artinya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian, mencukupkan usia kalian tinggal di dunia sampai pada batasan cukup bagi seseorang yang mau sadar untuk tersadar. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Batasan waktu yang dinilai oleh Allah cukup bagi seseorang yang mau sadar itu untuk sadar. Gitu ya. Para ahlu tafsir di antara mereka ada yang menyebutkan batasan yang Allah sebutkan usia 18 tahun kata mereka. Jadi artinya kalau ada di antara kita yang sudah melampaui batas usia 18 tahun, itu dikategorikan sebagai waktu yang sudah lebih dari cukup untuk sadar. Ada lagi di antara mereka, dan ini adalah jumhur, mengatakan batasan waktu yang dinilai sudah lebih dari cukup untuk tinggal di dunia dan untuk menjadi orang baik, ya, itu adalah usia 40 tahun. Kalau sudah melampaui batasan usia 40 tahun, maka artinya kita tidak lagi ada alasan untuk bisa berkelit nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh, saya belum cukup umur, saya belum cukup waktu nih. Saya tidak memiliki kecukupan waktu untuk bertaubat, untuk beramal soleh, dan untuk menjadi orang baik. Ya. Tidak ada lagi nanti hujah seperti itu di hadapan Allah, karena dianggap usia udah melewati batas 40, udah dikatakan lebih dari cukup untuk sadar dan untuk menjadi orang baik, gitu ya. Kemudian lanjutan ayatnya, waja'akumun nadhir, dan bukankah pula telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Jumhur ulama ahlu tafsir mengatakan an-nadhir di sana adalah baginda Nabi SAW. Artinya dengan diutusnya baginda Nabi SAW, beliau adalah sang pemberi peringatan bagi kita. Jadi tidak ada lagi alasan. Belum cukup umur, belum ada yang memberikan peringatan, sudah. Nabi sudah diutus. Dan umur sudah selesai, sudah cukup. Dan ada lagi yang menarik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang kita kenal, para ulama menjulukinya sebagai imam ahli tafsir atau pemimpinnya para ahli tafsir. Beliau menyebutkan an-nadhir di sana adalah asyaib, uban. Ini kalau peci saya dibuka nih ubannya udah banyak putihnya daripada hitam.
Artinya dengan berubannya kita, seiring dengan berubannya rambut kita, maka itu adalah peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Gitu ya. Peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita untuk segera berbenah dan memperbaiki diri. Makanya para penduduk Madinah, ya, ketika mereka sudah sampai di usia 40, yang kepala mereka sudah beruban, itu mereka lebih banyak fokus kehidupannya berdiam diri dan beribadah. Gitu. Karena ya itulah, makanya banyak bahasan di pembahasan terkait dengan usia 40 ya. Setelah memberikan kepada kita topik ya, agar Allah Rabbuna Azza wa Jalla memudahkan kita dalam mengisi waktu-waktu kita, mengisi usia dan umur kita di dunia, yang ini semua akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana keumuman dalam ayat di akhir dari surah At-Takatsur yang sudah dihafal oleh kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ayat yang begitu mudah meluncur dari lisan kita karena sudah dihafal sedari kita kecil. Namun mungkin sedikit di antara kita yang perhatian dengan ayat itu. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak MC, Pak Moderator, Pak Bambang Hafizahullah. Semoga memberikan kepada kita kemampuan dan kemudahan taufiknya untuk mudah mentadabburi dan bisa mentadabburi. Ayat yang mungkin sering kita ucapkan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, gitu ya. Kemudian benar-benar pada hari itu, yaitu pada hari di mana kita akan dihisab di hadapan Allah, kalian benar-benar akan dimintakan pertanggungjawaban, kata Allah. Apa yang dimintakan pertanggungjawabannya? 'Anin na'im, atas segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat umur, nikmat waktu, nikmat kita bisa hidup di dunia ini semua betul dapatnya gratis, namun ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban yang harus kita mampu dan bisa pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Gitu ya. Ketika kita memberikan laporan pertanggungjawaban harus bisa diberikan laporan sebaik-baiknya. Karena kita ketahui bersama lisan sudah tidak berfungsi di hari itu. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara apa? Tangan-tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, siapa saksinya? Kaki-kaki mereka yang jadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi ikhwatal iman a'azakumullah, benar apa yang tadi disampaikan ya di mukadimah, bahwasannya kita harus memiliki semangat untuk bagaimana pulang kelak reuninya nggak salah kamar, pulang kelak reuninya nggak salah tempat. Ya, kan kalau kita bicara pulang, kan semuanya pulang. Orang soleh, orang toleh kan pulang. Muslim, kafir, semuanya pulang. Namun tujuannya kan berbeda. Nah, jangan sampai kita salah pada nanti tujuan dalam kita pulang. Gitu ya. Jangan sampai jemputan yang ngejemput kita salah tuh dalam mengantarkan kita. Gitu ya. Jangan sampai tiket yang kita pegang, yang kita miliki salah tuh. Wah, repot kalau salah tiket kan ya. Ya, di dunia saja udah repot banget tuh. Niatnya ke Medan, tiket yang dipegang ke Surabaya. Wah, udah susah tuh. Susah tuh kalau gitu. Ya. Kita mau berangkatnya niatnya ke Mekah gitu ya. Tiket yang dipegang kemana? Ke London gitu. Wah, repot itu urusan. Itu salah tiket di dunia. Di akhirat salah pulang, waliyadzubillah. Kan kita diminta untuk pulang semuanya. Ya, karena kita adalah penduduk akhirat. Di dunia itu hanya mengumbara, di dunia itu hanya kita perantau semua. Kita perantau. Kampung kita di sana di akhirat. Kampung kita di akhirat. Ya. Dan kita diminta untuk pulang semuanya ke sana. Jangan sampai salah tujuan, salah titik kumpul ya.
Ya, kita nunggu kendaraannya titik kumpulnya harusnya di masjid, harusnya kita di halakoh-halakoh ilmu, ya. Titik kumpul kita harusnya di mana, di sana diingatkan akan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan sampai salah tuh titik kumpulnya sehingga jemputannya nanti keliru kalau salah titik kumpul ya. Ngejemputnya nanti nggak sampai ke kampung tujuan yang seharusnya. Ya, seharusnya kita sampai ke surga dan reuni kita di sana. Karena bagaimanapun juga rumah orang tua kita di mana? Di surga. Nabi Adam alaihissalam adalah orang tua kita. Ya, dan rumahnya adalah di surga. Maka kita harus pulang ke kampung orang tua kita di surga sana. Ya, jangan sampai salah pulang kampung. Jangan sampai salah mudik. Di dunia masih bisa nyari tiket ya. Ke Surabaya cari tiket lagi kalau kita memang salah. Tapi di akhirat salah pulang kampung gimana? Salah. Sangat sulit, sangat sulit. Ya udah salah pulang kampung sangat sulit. Sehingga ketika ada seorang yang atau ketika ada manusia yang ternyata salah dalam mereka memilih kampung halaman, salah tujuan, sehingga terjadilah diskusi itu di antara penduduk kampung itu. Cuman yang bedanya yang satu adalah penduduk kampung surga, yang itu seharusnya, yang satu penduduk kampung neraka. Ah itu. Penduduk surga heran tuh, loh, kenapa dia bisa masuk situ? Kenapa dia pulangnya ke neraka? Ah, gitu ya. Dan percakapan atau diskusi ini terabadikan dalam Al-Quranul Karim di surah yang saya yakin sebagian dari jamaah itu sudah hafal ya. Di surah Al-Mudaththir. Di surah Al-Mudaththir. Ini diskusi-diskusi ini banyak dalam Al-Quran terekam. Salah satunya di surah Al-Mudaththir. Allah berfirman apa? Terkait dengan diskusi antara dua penduduk kampung ini, kampung yang berbeda. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian kok bisa masuk ke Sakor sih? Ya, kenapa bisa masuk ke Sakor? Bisa masuk neraka? Kenapa kalian bisa masuk ke situ? Kenapa pulangnya kok salah ke kampungnya ke Sakor? Apa jawab penduduk Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, kata penduduk neraka, lam naku minal musallin, kami dulu di dunia nggak pernah sholat, ya, nggak pernah menjaga dan memperhatikan sholat, nggak memperhatikan sholat. Waliyadzubillah. Baginda Nabi alaihissalam sabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Mereka di sini maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Faman tarakaha faqad kafara, bahkan maka barang siapa yang meninggalkan salat kufur dia. Ah, tiket ke surganya tidak punya berarti kalau begitu. Ya, lam naku minal musallin, kami nggak ngerjain salat tuh waktu di dunia. Ya, nggak mengerjakan salat, walaupun mungkin mengerjakan salat namun sangat lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat sih mungkin salat, namun nggak peduli dengan salatnya, nggak peduli dengan waktunya. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang dari Imam Tabi'in, mengatakan, orang yang seperti itu, orang yang nggak peduli sama waktu salat. Salat duhur, mepet-mepet sama asar, gitu ya. Asar, nanti udah mau terbenam matahari baru tuh. Maghribnya sama. Isyanya lewat, ya mepet-mepet. Iya kalau sholat ngerjain. Subuhnya nanti dijamah sama duha ya. Udah matahari terbit tinggi baru sholat subuh. Waliyadzubillah. Ya. Jadi nggak peduli itu sama waktu sholatnya, nggak peduli dengan pengerjaan sholatnya. Sholatnya kata Nabi SAW itu seperti sholatnya seperti mematuknya ayam. Kalau kita lihat ayam kan mematuknya kan nggak ada yang tumanina matuknya ya. Diam itu matuk, ambil makan, bangkit lagi. Oh itu ayam yang sakit. Kalau ayam normal, ayam sehat, maka dia akan cepat matuk itu, tok itu ya. Salatnya seperti mematuk ayam kata Nabi. Ekstra cepat, JNE kalah lah. Ya, udah ekstra cepat tuh salatnya, udah paket kilat lewat. Ya, itu.
Sholat sih sholat, tapi nggak memperhatikan waktu sholatnya, nggak memperhatikan rukun sholatnya dan seterusnya. Kemudian lanjutannya apa? Lam naku minal musallin, walam naku nut'imul miskin. Ya, nggak punya semangat untuk membantu sesama saudara-saudara yang tidak memiliki kecukupan, kekurangan, ya, tidak ada punya semangat untuk membantu, ya. Walaupun mungkin tidak punya finansial untuk membantu, tapi paling tidak menjadi wasilah, gitu ya, bagi orang untuk bisa membantu dia. Nah, itu memberikan wasilah seperti itu juga sama. Mandala ala khair, ya, barang siapa yang memberikan jalan untuk berbuat kebaikan, maka dia sama mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang mengerjakannya, kan gitu. Kalau tidak punya finansial membantu orang miskin, paling tidak menjadi wasilah tuh, ya, menjadi wasilah, ya, bagi orang yang mau membantu, jadi jalan, silakan bantu dia perlu kebutuhan dan seterusnya, gitu ya. Paling tidak seperti itu, ya. Kemudian apa? Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nggak percaya tuh dengan hari kebangkitan. Kalau bicara tentang masalah akhirat, itu mau bahasan 70 tahun ke atas ya. Kita mah masih ya panjang umur kita, nah kayak gitu. Ya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nah, ini hati-hati ya. Terkadang kerjaannya nongkrong ya dengan orang-orang yang suka nongkrong. Nongkrongnya tadi titik kumpulnya nggak bener gitu ya. Harusnya di masjid. Kalau di masjid kan pasti bahasannya juga nggak akan jauh-jauh lah. Titik kumpulnya nggak benar. Jadi nongkrongnya dengan orang-orang yang seperti itu. Circle-nya nggak jelas. Hatta atanal yakin, kata Allah. Sampai mati kerjanya kayak gitu aja. Nggak sholat, nggak bantu orang yang membutuhkan, nggak percaya dengan hari kebangkitan, nongkrong mulu kerjaannya, sampai mati begitu. Mengerikannya lanjutan ayatnya apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, sering kita mengatakan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat, kan gitu ya? Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Di ayat itu mengatakan apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Gak akan manfaat tuh syafaat bagi tipe orang kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Kata Allah yang Rabb yang berkuasa, satu-satunya Rabb yang berkuasa untuk memberikan izin syafaat. Mandala dia syafa'u inda Rabbi, kan gitu ya. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah, kan gitu. Walaupun Nabi Muhammad ya secara pribadi nggak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan zat yang punya hak untuk mengizinkan sudah mengatakan begitu. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Gak manfaat lagi syafaat orang bagi orang seperti itu. Gak ada manfaat syafaat. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita taufik. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ya, kita masuk ke materi. Mohon maaf tadi sedikit panjang kali lebar ya atas karena tadi terinspirasi luar biasa ayat yang dibacakan oleh ketua kita. Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Materi pembahasan kita adalah seputar ribat. Ribat. Apa itu ribat? Ribat itu apa, Pak? Ribat ya. Apa itu ribat? Gimana, Pak? Menjaga di baris pertahanan, Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Suaranya familiar kan? Suaranya saya kenal. Walaupun nggak terlihat di layar, suaranya kenal saya. Barakallah. Ya, ribat adalah berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin, gitu ya. Baik, ribat itu apa? Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, adalah keberadaan kaum muslimin, tentara Islam, tentu lengkap dengan persenjataan ya. Lengkap dengan persenjataannya, lengkap dengan logistik perangnya, kan gitu ya. Di lokasi-lokasi yang rawan dan daerah-daerah yang mungkin menjadi celah pintu masuk tuh bagi orang-orang yang menjadi musuh dari umat Islam dan kaum muslimin gitu ya. Berjaga-jaga. Itu adalah ribat. Jadi berjaga-jaga di perbatasan, di tepi wilayah kaum muslimin.
Lalu hukumnya apa? Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, hukum ribat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ya, telah terwakili kewajiban kita kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang menegakkan ini, gitu ya, fardu kifayah. Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman di akhir surah Ali Imran, surah ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Ya. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Disuruh sabar, ditambah sabar lagi harus makin kuat. Warabitu, dan bersiap siagalah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Karena di sini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Al-amru lil wujub, kaidahnya begitu ya. Al-amru lil wujub. Kaidahnya adalah hukum asal dalam perintah itu adalah mengindikasikan akan kewajiban perkara tersebut. Jadi kalau kita dapatkan perintah baik dalam Al-Quran maupun dari sunnah baginda Nabi SAW, maka hukum asal dari perintah itu mengindikasikan apa? Akan wajibnya perkara tersebut. Selama tidak ada dalil lain yang memalingkan dari hukum wajib, misal menjadi kesunnah, gitu ya. Dan dalam hal ini di riba, hukum riba tidak ada yang memalingkan dari wajib menuju ke sunnah. Jadi berlaku hukum asalnya. Perintah dari Nabi dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla untuk kaum muslimin ya menegakkan amalan ini, yaitu riba, berjaga-jaga di tepi perbatasan. Apa keutamaannya? Hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Riba adalah termasuk amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama, amalan yang paling agung. Ya, sampai-sampai baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah. Ribatnya seseorang satu hari saja di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Ya Allah, ya Rabb. Itu lebih baik bagi dia ya daripada apa? Daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi pahala yang Allah siapkan bagi seseorang yang mengerjakan amalan riba walaupun hanya satu hari. Ini pahalanya adalah lebih baik ya dari dunia dan segala sesuatu yang berada di atasnya. Ya Allah, ya Rabbi. Besar ya. Kullul mayyit yukhtamu ala amalihi illa al-murabit. Setiap orang yang meninggal dunia maka amal perbuatannya telah ditutup tuh. Illal murabit, kecuali seorang yang mengerjakan apa? Riba. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu akan terus bertumbuh sampai hari kiamat. Ya Allah. Wa yu'ammanu min fattanil kubur. Dan dia akan dijaga, dilindungi, diamankan dari segala bentuk fitnah kubur. Gitu ya. Segala bentuk fitnah kubur. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang disiapkan oleh syariat, yang dijanjikan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla pembuat syariat ini bagi mereka orang-orang yang mengerjakan riba. Berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, harasu lailatin fi sabilillahi afdalu min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusabu naharuha. Ya Allah. Ya, berjaga-jaga. Ya, satu malam di jalan Allah lebih utama bagi dia daripada 1000 malam yang ia gunakan malamnya untuk sholat, siang harinya untuk apa? Berpuasa. Ya Allah, ya. Ya. Hurimatin naru ala ainin sahirat fi sabilillah. Neraka diharamkan tuh atas mata yang dia bergadang, gara-gara apa bergadangnya? Bukan begadang untuk urusan-urusan yang nggak benar ya. Tapi begadangnya untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya, mata yang digunakan, yang dia
eh, ditahan matanya dari rasa kantuk, ya, ditahan dari dia memejamkan mata gara-gara rasa kantuk, ya, di jalan Allah, mata yang seperti itu kata baginda Nabi SAW akan diharamkan tersentuh api neraka. Man harasa wara'al muslimin mutatawwi'an lam yaran nar bi'ainihi illa tahillatal qasam. Ya, barang siapa yang berjaga di belakang kaum muslimin secara sukarela tuh, maka ia tidak akan melihat api neraka dengan matanya, ya, kecuali hanya sekedar menebus, ya, sumpah saja. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ini adalah merupakan keutamaan-keutamaan yang besar bagi mereka orang-orang yang ribat. Dan terakhir, Syekh di sana membawakan hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Al-Imam Hakim, di mana Anas bin Abu Marsad Al-Ghanawi, ya, di mana kata beliau ketika beliau memerintahkan untuk menjaga pasukan di malam hari, di pagi harinya beliau mendatangi dan bertanya, "Apa engkau beristirahat tadi malam?" Ya, ditanya bahwasannya Anas bin Abu Marsad ini ketika ditanya oleh baginda Nabi SAW seperti itu, kata beliau, "Tidak, kecuali saya istirahatnya untuk sholat ya Allah ya Rabbi, dan menunaikan hajat, ya, kebutuhan untuk ke belakang. Ya Allah ya Rabbi, ya, istirahatnya sholat." Qad aujabta fala alaika an ta'mala amalan ba'daha. Sungguh pasti wajib bagimu, wajib atas. Wajib apa di sana? Wajib masuk surga. Maka engkau tidak wajib beramal selain. Wallahu akbar. Ya, ini sebagai bentuk pujian, ya, dan juga kabar gembira bagi sahabat atau bagi kaum muslimin yang mengerjakan amalan tersebut. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini adalah merupakan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh syariat akan amalan ribat. Ya. Nah, ini namun perlu dicamkan, ya, yang terakhir hadisnya. Fala 'alaika an ta'mala amalan ba'daha, maka engkau tidak wajib beramal lagi setelah ini. Maksudnya apa? Maksudnya pertama adalah tidak wajib ribat lagi karena sudah selesai ribatnya, ya. Dan makna yang kedua, ini sebagai bentuk sanjungan, ya, sebagai bentuk kepercayaan, karena orang yang sudah taat sama Nabi, taat sama Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin berbuat semena-mena, nggak mungkin. Ya. Maka termasuk di antara para veteran perang Badar kan gitu, ya. Perang Badar itu kan dibebaskan untuk berbuat apapun, tapi ternyata semakin mereka dibebaskan, semakin mereka tunduk dan takut kepada Allah Taala, kan gitu. Baik. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, yang lanjutannya, bahasan berikutnya di sini saya menyebutkan terkait dengan persiapan. Kenapa amal soleh itu perlu persiapan, Pak? Kenapa dalam kita mengerjakan amal itu perlu persiapan? Jangankan amal yang sifatnya besar dan berat, amal yang mungkin ringan saja itu perlu persiapan. Minimal persiapan menata hati, ya, gitu. Gitu, ya? Makanya kan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nufus beliau, di bab muhasabatun nafs, beliau menyebutkan bahwasannya muhasabah itu terbagi menjadi 3 tempat, gitu, ya. Ada muhasabah sebelum beramal, ada muhasabah ketika atau sedang beramal, dan muhasabah ketika setelah beramal. Jadi muhasabah sebelum beramal itu mempersiapkan diri, menata hati, gitu, ya, menata niat, itu muhasabah. Yang saya kerjakan ini untuk apa nih? Lillah atau li siapa? Gitu. Gitu, ya. Kenapa kita perlu persiapan seperti itu, Pak? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa perlu persiapan? Kenapa kita dalam beramal itu perlu persiapan? Kenapa, Pak? Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, saya yakin sebetulnya pada bisa jawab nih, namun karena sedang fokus jadi khawatir mengganggu konsentrasi, maka memilih untuk mute, ya, mute speaker. Tapi boleh Ustaz, tunjuk aja Ustaz. Wah, Masya Allah, jangan ditunjuk. Jangan ditunjuk. Biar nggak ngantuk Ustaz, itu.
Insya Allah. Enggak ngantuk insya Allah. Walaupun bahasannya berat dan bahasa saya mendayu-dayu, insya Allah enggak ngantuk lah. Insya Allah ya. Siap. Tadi di awal sudah ada yang menyampaikan persiapannya ada kopi ya. Ini Panuki ini Masya Allah luar biasa. Ada persiapan kopi ya. Supaya bisa tetap bergadang di jalan Allah ya, menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Baik, kenapa perlu persiapan? Bapak dan Ibu sekalian yang suka muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di awal pembahasan dulu pernah kita singgung terkait dengan jihad melawan siapa Pak? Melawan syaitan itu ya. Jihad melawan syaitan. Ternyata musuh kita itu Pak, dalam berjihad itu kan versi mereka berjihad ya. Berjihad menyesatkan kita itu kan gak main-main. Penuh dengan strategi yang luar biasa, persiapan yang luar biasa. Kalau tidak salah pernah dulu kita sama-sama membaca dan memahami firman Allah di surah 17, surah Al-Isra ya. Surah 17, surah Al-Isra di ayat ke berapa? 64. Ayat ke-64. Ada yang mau dibaca, mau baca Pak? Silakan. Surah 17 ayat 64. Silakan. Kalau tidak Arabnya nggak apa-apa, terjemahnya aja deh, biar cepat. Silakan. Ada yang mau baca surah 17, surah Al-Isra ayat ke-64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ya Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Itu lawan kita Pak. Musuh kita, musuh abadi kita. Ya, musuh abadi kita. Perhatikan dengan sesama, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan persiapan yang begitu matang yang syaitan dan iblis persiapkan dalam rangka menyesatkan dan memperdaya kita, memberikan kepada kita angan-angan gitu ya, memberikan kepada kita angan-angan, lamunan panjang gitu ya. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, wastafziz man istata'ta minhum. Kata Allah, perdayakanlah wahai iblis siapa saja di antara mereka yang kau sanggup untuk perdaya, bisautika dengan suaramu, dengan bujuk rayumu gitu ya. Wa ajlib alaihim bi khailika, perhatikan dengan baik, kerahkanlah pasukanmu. Khail itu pasukan berkuda. Ya, kerahkanlah seluruh kekuatanmu dari mulai apa? Khailika, pasukan berkudamu, kavaleri ya. Warojilika, dan pasukan apa tuh? Berjalan kaki, apa tuh istilahnya? Infanterinya ya. Kavalerinya, infanterinya. Ya Allah ya Rabbi. Tuh musuh kita Pak. Perang lawan kita itu nggak main-main. Menggunakan kekuatan full tim, dari mulai pasukan berkudanya, pasukan berjalan kakinya. Ya Allah ya Rabbi. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Kemudian yang berikutnya yang itu kan dari depan tuh. Berikutnya apa? Yang menghujam, masuk, menyelusup ke tengah-tengah barisan dari setiap kita. Striker. Ya. Masuk menyelusup tuh. Ada di antara mereka yang berserikat dengan anak dan istri kita. Itu. Jadi di depan, masuk ke tengah juga ada. Ya Allah ya Rabbi. Strateginya luar biasa. Dari depan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki masuk ke dalam barisan kita, menyelusup ke tengah-tengah barisan kita, masuk ke bagian ke keluarga kita, ke anak dan istri kita, ke harta kita. Aduh ya Allah.
Dikepung, Pak. Dikepung. Wa'idhum, berikan kepada mereka janji. Angan-angan. Angan-angan. Angan-angan, bikin usia masih panjang nanti aja. Kasih angan-angan. Ya, si angan-angan. Makanya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Lalu kata Allah apa? Wa may ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan hanya tipu daya belaka. Ya, dikasih angan-angan sehingga kita terperdaya. Sehingga hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, begitu sungguh-sungguhnya tuh syaitan musuh kita. Ya, dalam rangka versi mereka itu berjihad melawan kita gitu ya. Menyesatkan kita, memalingkan kita dari jalan Allah yang lurus. Masa kitanya santai-santai ya? Masa kitanya nggak punya persiapan? Masa kitanya berpangku tangan gitu ya? Dan merasa yakin, bisa lah siap bertempur, itu namanya, mohon maaf, konyol ya seperti itu. Kalau nggak ada persiapan. Makanya para ulama kita, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Imam Qayyim salah satu di antaranya itu, luar biasa bahasan beliau. Muhasabah sebelum beramal. Tata niat dengan baik, tata hati, benahi hati dengan baik. Untuk siapa sih saya beramal ini? Gitu ya. Dari mulai masuk klik join di Zoom. Untuk siapa sih saya masuk ke Zoom ini? Tata hati dengan baik. Ya. Untuk siapa sih saya? Ya. Untuk apa? Tata hati dengan baik. Di tengah-tengah amalan seperti ini, terus kita muhasabah diri, benahi diri, jangan sampai kemudian ya syaitan bisa mengalahkan kita dengan berbagai bentuk tipu dayanya, angan-angannya, dan kalimat-kalimat manisnya yang dihembuskan di hati-hati kita ya. Dihembuskan di hati-hati kita. Kalimat-kalimat manis. Yuwaswisu fi sudurin nas, gitu ya, diberikan angin di setiap dada-dada kita, hati-hati kita ya, diberikan tipu daya, kalimat-kalimat manis sehingga terpedayalah kita. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semua dari perkara tersebut. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau seperti itu, iblis adalah musuh kita dengan begitu besar persiapannya, maka untuk amalan besar semisal ini ya, jihad, ribat salah satunya, maka sudah pasti meniscayakan akan adanya apa? Persiapan. Sudah pasti meniscayakan persiapan. Ya. Jangankan untuk amalan besar semisal ini ya, amalan-amalan yang lainnya pun tentu ya harus benar-benar kita mempersiapkan diri, karena sekali lagi lawan kita, musuh kita benar-benar serius dalam menghadapi kita ya, benar-benar serius, nggak main-main. Baik, hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, mengadakan persiapan untuk melaksanakan amalan, satu di antara yang dibahas adalah jihad, ya, adalah dengan tentu salah satu di antara upaya adalah menghadirkan segala bentuk fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana yang menunjang kesuksesan terjadinya amalan tersebut, gitu ya. Dalam setiap amalan persiapkan dengan baik tuh. Dari mulai, makanya kan salah satu dari contoh misalnya salat gitu ya, contoh salat yang mudah kita bisa laksanakan, salat yang bisa kita contohkan. Dari mulai persiapan kita mau berangkat salat ke masjid, dari mulai kita bersuci dari rumah dengan sebaik-baiknya kita bersuci gitu ya, berwudu dengan sebaik-baik berwudu, memakai pakaian yang terbaik ya, memakai pakaian salat ya, dengan memakai pakaian yang bagus, yang suci. Sebagian keumuman firman Allah ya, khudhu zinatakum gitu ya. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian, setiap kalian mau ke masjid, mau mengerjakan salat gitu ya. Pakai pakaian yang rapi, berangkat ke masjid, persiapan-persiapan seperti itu. Jangan kemudian kita karena kalau kita tanpa persiapan akan sangat berbeda kondisi hati kita dengan ketika kita beramal dengan penuh persiapan. Akan sangat beda tuh. Dengan berangkat, contoh misalnya berangkat ke masjid hanya sebatas ya minim persiapan lah, wudu nanti aja di masjid wudunya, pakaian ya udahlah ya apa yang kita pakai misalnya dengan kaos atau segala, itu akan sangat berbeda rasanya dengan seseorang yang sudah mempersiapkan diri dari rumah tuh, bahkan sudah mempersiapkan diri sebelum dikumandangkannya adzan, gitu. Sudah siap dia menyambut adzan,
sudah berwudu, sudah mempersiapkan pakaian untuk berangkat ke masjid, itu pasti akan beda kualitasnya. Pasti akan beda. Persiapan itu luar biasa. Persiapan itu luar biasa. Ya. Nah, itu kan berlaku bagi semua hal ya. Terlebih untuk amalan-amalan. Berlaku untuk semua hal lah. Termasuk diantaranya amalan-amalan yang sifatnya amalan-amalan duniawi ke pekerjaan kita ya. Kalau tanpa persiapan kan tentu ya apa yang akan kita rencanakan pasti akan ya boleh dibilang ya 90%-nya itu kegagalan gitu ya. Kalau tanpa persiapan pasti akan kegagalannya kemungkinan untuk gagalnya pasti akan lebih besar daripada berhasilnya kalau minim persiapan. Ya. Maka di sini pun sama, Syekh menyebutkan ya untuk melaksanakan ribat ini persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dari mulai peralatannya ya dan segala hal yang menunjang aktivitas ribat tersebut gitu ya. Dan hukum mempersiapkan ini wajib. Kata beliau hukum mempersiapkannya adalah wajib. Dan pahalanya tentu ya kaidah mengatakan apa? Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwal wajib. Kan kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wujub ya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib kan itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak akan sempurna pelaksanaan sebuah kewajiban kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu dihukumi dengan hukum yang sama kewajibannya, sama wajibnya. Gitu ya. Maka hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ya, keutamaannya tentu sama dengan hal mempersiapkan itu sama dengan amalannya. Karena wajib maka status pahalanya sama. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat yang tadi Masya Allah sudah dibaca ya, oleh qari di awal tadi, barakallahu fikum. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Di surah Al-Anfal ya, surah ke-8 ayat ke-60, Allah berfirman, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, gitu ya, dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan hati musuh-musuh Allah dan juga musuhmu. Jadi persiapan untuk mengerjakan ribat ini termasuk di antara rangkaian amalan wajib ribat, gitu ya, persiapan. Dan apa yang dimaksud dengan kekuatan yang di sana di ayat itu disebutkan persiapan kekuatan? Apa yang dimaksud dengan quwwah di sana? Kekuatan di sana apa maksudnya? Salah satu dari bentuk penafsiran dan penjelasan dari ayat itu, baginda Nabi SAW bersabda sebagaimana disebutkan dalam riwayat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Baginda Nabi bersabda, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami. Kata baginda Nabi SAW, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian bisa sanggupi. Kata baginda Nabi SAW, quwwah di sana, kekuatan di sana maksudnya adalah kekuatan untuk memanah. Kekuatan untuk memanah, sampai Nabi menyebutkan 3 kali. Kekuatan untuk memanah. Jadi skill, gitu ya. Skill adalah sebuah hal keniscayaan yang dia disebut sebagai salah satu dari bekal untuk menghadapi ribat. Ya, makanya latihan, ya latihan. Kalau untuk ribat, maka latihannya dia harus punya skill untuk mengerjakan minimal tadi kemampuan untuk memanahnya baik, gitu ya. Kemampuan untuk menuju sasaran tepat, gitu ya, dengan anak panahnya. Nah itu. Kekuatan yang dimaksud dalam ayat itu kata Nabi SAW kemampuan untuk memanah, kemampuan untuk memanah. Innallaha azza wa jalla yudkhilu bis-sahmi al-wahidi salasata nafarin. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga. Apa? Innallaha azza wa jalla yudkhilu bis-sahmi al-wahid salasata nafarin al-jannata. Sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga karena 1 anak panah. Wah, ini kalau di dalam kehidupan ekonomi mungkin disebut MLM gitu ya, multi level nih, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Yang masuk ke surga itu gara-gara 1 anak panah itu ada 3 orang, 3 kelompok manusia, 1 anak panah.
Siapa mereka? Soni'ahu yahtasibu fi son'atihi al khaira. Gitu ya. Yang pertama adalah orang yang membuat anak panah itu sendiri. Yang motivasi membuatnya adalah menginginkan kebaikan. Ya, dia punya kemampuan untuk memproduksi anak panah yang bagus gitu ya. Kalau di dalam kehidupan sekarang mungkin dia punya kemampuan untuk bisa membuat senjata, peluru yang bagus lah gitu. Dia punya kecakapan dalam hal itu, punya skill yang bagus dalam hal itu. Nah, dia bisa masuk surga gara-gara ilmunya itu, kemampuannya itu. Ya. Kemudian warrami, ya. Yang kedua adalah orang yang eksekutornya, pemanahnya, ya. Orang yang pemanahnya. Orang yang memanah dengan apa? Menggunakan panah tersebut atau menggunakan peluru tersebut. Kemudian yang berikutnya wa munabbilahu. Ya. Orang yang berikutnya adalah orang yang mengambilkan anak panah. Ya, orang yang mengambilkan anak panah. Warmu warkabu gitu ya. Memanahlah kalian dan naiklah kuda kalian. Jadi 3 kelompok yang dikategorikan bisa masuk surga karena satu anak panah. Pertama produsennya atau orang yang membuatnya, yang kedua eksekutornya yang memanfaatkan dan menggunakan senjatanya dengan baik, dan yang ketiga yang mempersiapkannya, mengumpulkan anak panah atau mempersiapkan persenjataan gitu ya di bagian logistik yang kalau di peperangan mungkin. Ya, kata Nabi SAW, ya kata beliau alaihissalam, kita diperintah untuk apa? Berkendara dan memanahlah. Ya, memanahlah dan berkendaralah. Ya, kalian memanah lebih aku sukai daripada kalian menaiki kuda. Bukan termasuk hiburan yang disunnahkan kecuali 3 hal. Ya, hiburan yang disunnahkan, hiburan yang berarti di sana ada pahalanya. Hiburan tapi berpahala. Wah, luar biasa. Hiburan tapi berpahala. Ya. Karena diperintahkan. Apa itu hiburan yang berpahala? Nabi SAW menyebutkan hiburan yang dia berpahala itu yang pertama apa? Ta'dibur rajul farasahu. Yang pertama hiburan yang berpahala yang dengan perbuatan yang dengan amalannya itu bisa mendatangkan pahala walaupun dinilai termasuk jenis hiburan gitu ya. Yang pertama adalah orang yang melatih kudanya sehingga kudanya bisa cakap tuh. Ya, cakap dalam melewati rintangan, cakap dalam yang kudanya itu nanti bisa dipergunakan untuk apa? Untuk ribat itu ya, untuk bertempur di jalan Allah. Mungkin kalau bisa dikiaskan sekarang mungkin mereka orang-orang yang ahli di bidang apa tuh namanya? Teknik-teknik misalnya pesawat terbangnya gitu ya, atau yang teknisi apa tuh namanya pesawat apa kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk pertempuran, nah, misalnya kendaraan amfibi atau segala macam. Ya, ini hiburan yang pertama adalah seorang yang melatih kudanya, dia berpahala tuh, ya melatih kudanya. Dan yang kedua apa? Mula'abatuhu ahlahu. Yang kedua, hiburan yang mendatangkan pahala nih, jangan disepelekan Bapak-bapak nih semuanya nih. Bapak-bapak jangan disepelekan. Jenis yang kedua yang dikategorikan hiburan namun berpahala adalah bercanda dengan istri. Ah, itu menghadirkan pahala, Pak. Bercanda sama istri itu berpahala. Nah, ngobrol, bercanda, bersenda gurau, itu berpahala, Pak. Ya. Dan yang ketiga, romyuhu biqausihi wa nabli. Yang kedua, yang ketiga adalah memanah menggunakan busurnya serta anak panahnya. Ini hiburan yang mendatangkan pahala adalah tadi pertama apa? Melatih kuda, yang kedua bercanda bersenda gurau dengan istri, dan yang ketiga adalah memanah. Gitu ya, memanah dengan niat tentu tujuan untuk apa? Mempersiapkan diri, melatih kemampuan diri dan menjalankan perintah Rasul ini. Ya, supaya mudah-mudahan kalau sekarang pun di antara Bapak ada yang mungkin aktif di klub-klub archery gitu ya. Niatnya saya ingin mengerjakan perintah Rasul. Rasul memerintah saya untuk melatih diri untuk memanah, mudah-mudahan dapat pahala dalam setiap amalannya. Hiburan, lagi weekend ya, ajak anak istri hiburan tuh. Dapat pahala insya Allah ya, karena menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Bapak sekalian, sudah lewat jam berapa Pak sekarang? 10 menit. Udah habis waktunya Pak ya? Nah, berarti 5 kita menit lagi, Ustaz. kemana Pak? 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, kita sampai kepada pembahasan terkait dengan apa tadi? Kewajiban persiapan untuk melaksanakan ribat. Kewajiban untuk mempersiapkan pelaksanaan ribat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita pelajari, ya, bisa dipahami dengan baik. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ya. Yang tentunya indikasi dari ilmu yang bermanfaat itu apa? Semakin tunduk hati kita, semakin lapang jiwa kita, ya, dengan menerima syariat Allah, semakin khusyuk kita, semakin takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lawan dari itu berarti ilmunya tidak bermanfaat, walaupun mungkin ilmu agama, tapi semakin jauh dia dari Allah, semakin keras hatinya, berarti ilmunya nggak manfaat kalau seperti itu. Maka Nabi berdoa kepada Allah apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', itu ya. Wa min qalbin la tashba', ya, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang nggak bermanfaat. Kemudian apa? Nafsin la yakhsha, dari jiwa yang nggak memiliki rasa takut kepada Allah. Wa min qalbin, ya, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang nggak pernah haus, yang nggak pernah kenyang, apa? Nggak pernah kenyang, haus terus. Ya, nggak pernah mengenal rasa cukup dan qanaah. Ya. Dan yang ketiga dari berlindung dari doa yang tidak bermanfaat, doa yang tidak diijabah. Semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita semuanya. Ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Dari apa yang saya sampaikan dan berupa kebenaran itu murni dari Allah Tabaraka wa taala. Adapun khilaf, salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, tentunya saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Saya kembalikan kepada Pak Bambang. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Bambang. Luar biasa Pak Bambang. Sudah diberikan kepada Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, khairan Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian, Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustaz Dindin. Awadil. Ada pertanyaan Pak? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini bisa pulang saya nih. Pulang pagi nih, pulang cepat nih. Bapak Ibu, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Menyampaikan pertanyaan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ustaz, tadi kan sempat disinggung untuk latihan memanah ya. Iya. Itu juga kita niatkan untuk berjihad kita dapat pahala. Kurang lebih begitu Ustaz ya. Nah, padahal kan kemungkinan wallahualam ya. Kan kita nggak menjumpai perang Ustaz ya. Kemungkinan besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua kan kita juga sudah punya, kalau setiap negara itu punya pasukan tentara gitu Ustaz ya. Apakah kewajiban ini berlaku untuk semuanya atau kita mencukupkan aja Pak? Toh sudah ada apa namanya angkatan perang atau apa gitulah Ustaz. Kira-kira seperti itu Ustaz. Apakah wajib setiap umat Islam itu berlatih apa namanya panah atau mencukupkan diri karena udah ada pasukan tentara gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Sudah? Sudah Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, luar biasa Pak Yudi, barakallahu fikum. Masya Allah, semoga berikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik, pertanyaan yang menarik. Yang pertama, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, di hadis yang tadi kita pelajari, yang tadi barusan kita baca, baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau memerintahkan kepada kita warmu warkabu. Memanahlah kalian dan berkudalah, menungganglah kalian. Nah, gitu. Itu pertama landasannya. Nabi memerintahkan kepada kita untuk hal itu. Yang kedua, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita belajar atau kita misalnya ada di antara kita yang sudah sudah menceburkan diri gitu ya,
di beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah banyak tuh menjamur ya, klub-klub archery itu ya. Dengan niat dan tujuan untuk menjalankan perintah, kan gitu ya. Untuk menjalankan perintah, kan dari awal kita sebutkan bahwasannya kalau dalam kita mengerjakan sebuah amalan, maka perlu dengan baik kita memuhasabah, menata hati, menata niat ya. Kenapa mengerjakan ini sih? Kenapa saya melakukan ini? Ya, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan untuk kita, kan gitu. Manfaat untuk dunia maupun apalagi manfaat akhirat ya. Nggak ada kemanfaatan untuk kita, maka jangan sampai dikerjakan hal seperti itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi, kan gitu. Indikator baiknya Islam seseorang adalah ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak menghadirkan kemanfaatan untuk dia. Manfaat untuk dunia terlebih untuk akhirat. Maka yang pertama yang harus kita, yang kedua tadi disebutkan, ketika kita mengerjakan terjun di dalam, misalnya ingin latihan memanah, niatkan dalam hati, saya ingin mengerjakan apa yang Nabi perintahkan untuk kita, gitu ya. Nabi merintahkan kita untuk melatih, untuk belajar memanah, dan dalam apa tuh namanya, dalam praktek memanah itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, bukan hanya sebatas manfaat tadi kemampuan ya. Ada manfaat di sana, menguji konsentrasi, menguji fokus, fisik dan lain sebagainya, banyak hal. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dalam syariat yang Allah persyariatkan pasti ada hikmah di balik itu. Itu yang kedua. Jadi dalam rangka menjalankan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Walaupun ini nggak setiap fardu ain bagi kita ya. Setiap kita wajib melaksanakan ini, nggak mesti. Ya, nggak mesti. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, sebetulnya ada pembahasan selanjutnya, nanti Syekh menyebutkan nih poin keberapa ya, atau di bahasan keberapa. Tapi adalah setelah ini, di mana Syekh bahkan menganjurkan setiap kaum muslimin itu ikut wajib militer ya. Nanti ada pembahasannya nanti insyaallah. Keren, Ustaz, keren kayak Korea. Ikut wajib karena apa? Karena ada kemanfaatan di situ. Karena kemanfaatan di situ. Dan niatkan dalam dirinya, bahkan kata beliau, ketika seseorang ikut wajib militer di negerinya, di negeri Islam ya, negeri Muslim, dia niatkan ya, ketika kan ikut wajib militer pasti terdata dong ya, namanya ada di buku induknya gitu ya. Oh ini peserta wajib militer namanya Dindin gitu ya, Dindin dari Cilengsi ini peserta wajib. Tidak lima. Nah, selama namanya terdata di server pusat, dia niatkan untuk termasuk dalam barisan orang-orang yang ribat gitu ya, supaya tetap dapat pahala gitu. Jadi suatu saat nanti ketika negara memanggil kita karena ya jangan sampai kita, namun ini kan apa tuh namanya, kita kan diminta untuk bersiap siaga ya. Ketika suatu saat misalnya ada invasi dari negeri kufar gitu ya ke negeri kita niatkan untuk menjaga kaum muslimin di hati kita. Gitu. Maka selama itu walaupun kita mungkin nggak pernah terjun ke medan perang, namun selama itu kita niatkan, maka insya Allah kita dalam posisi mempersiapkan diri untuk ibadah gitu. Nanti ada pembahasannya, Syekh melanjutkan nanti ada. Saya lupa di bab apa ya, tapi ada beliau di situ menyebutkan. Bahkan setiap kita disuruh untuk ikut wajib militer ya. Namun karena usia ya, 18 tahun sudah wajib militer ya. Kita sudah lewat. Sudah lewat wajib militer. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita disuruh mempersiapkan diri, memang betul, untuk mempersiapkan diri. Siap siaga dalam setiap kondisi. Kapanpun misalnya pemerintah kita ya meminta bantuan kepada kita, maka kita siap siaga gitu ya. Siap siaga untuk itu. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, kurang lebih begitu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah ribat ini bisa disamakan dengan siskamling kalau di negara kita ini, Ustaz? Syukran. Ada yang jadwal siskamling malam ini, Pak? Itu Pak Suner. Ada jadwal mana? Baik. Ya, siskamling dan ribat mungkin ada persamaan di satu sisi, namun ada perbedaan di sisi lain. Mungkin ada letak persamaan, ya. Letak persamaannya dia memberikan dirinya untuk apa? Untuk menjaga kaum muslimin gitu ya, menjaga lingkungan. Ada titik persamaannya. Namun jika di sana ada titik perbedaannya. Ya, kita niatkan saja bagi yang malam ini atau malam-malam kapan, biasanya malam Ahad ya kalau apa kebagian siskamlingnya.
Karena malam-malam biasa itu biasanya satpam yang siskamling. Ya, untuk pengurus lingkungan biasanya memberikan jadwal ronda tuh kalau di komplek tuh biasanya dia malam Ahad ya, karena dinilai malam libur gitu, baru suruh ronda tuh. Ya kita niatkan siskamlingnya itu dalam rangka menjaga kondusivitas kaum muslimin supaya mereka di rumah bisa tenang, mereka di rumah bisa baca Quran dengan nyaman, gak takut rumahnya disantronin orang-orang yang gak bertanggung jawab, mereka bisa qiyamul lail dengan nyaman, dengan tenang, dengan khusyuk. Niatkan seperti itu. Selalu niatkan dengan ibadah aja. Gitu ya. Karena kan salah satu dari keutamaan niat yang baik itu kan gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa, gitu ya, manawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan setiap orang yang melakukan amal perbuatan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Selama amalannya itu masuk kategori minimal mubah atau apalagi masuk kategori ibadah. Kecuali kalau amalannya memang sudah basicnya amalan maksiat, waliyadzubillah, mau niatnya sebagus apapun ya tetap maksiat, tetap dosa. Kalau amalannya mubah, minimal mubah, apalagi ibadah, ketika niatnya baik, maka insya Allah akan menghadirkan kebaikan. Ya, niatkan kebaikan seperti itu, Pak. Maka perlu dicamkan juga, karena kita niatnya ibadah, maka selama kita ronda, itu kita sedang ibadah. Jangan kotori ibadah kita dengan hal-hal yang bisa menodai ibadah. Ronda sih niatnya ibadah, tapi main apa? Banting. Wah, ibadahnya noda kayak gitu, kotorin. Ya, niatnya ibadah, rondanya bagus, insya Allah berpahala menjaga kaum muslimin. Maka jangan dikotori ibadahnya dengan hal-hal yang bisa menodai ibadah itu, gitu ya. Jaga ibadahnya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kurang lebih Bapak mohon. Iya, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ribat ini hukumnya dapat menjadi wajib, Pak Ustadz, apabila pada keadaan perang, Pak Ustadz? Iya. Ya, tadi sudah kita singgung ya, bahwasannya ribat itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti fardu, namanya fardu berarti wajib hukumnya ya. Wajib. Fardu kifayah. Ribat itu hukumnya wajib. Ya, dan wajibnya adalah wajib kifayah, artinya cukup bagi kaum muslimin yang menjadi wakil untuk sebagian kaum muslimin yang lain. Hukumnya wajib, Pak. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Pak Agus Sidik. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apa makna sebaik-baik ribat adalah di askolan? Syukran, Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nanti insya Allah ini pembahasannya tersendiri ya, insya Allah ya. Pembahasan tersendiri insya Allah. Nanti insya Allah kita bahas sendiri. Berikutnya Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Silakan. Kalau belum ada. Perbedaannya tadi belum. Perbedaannya belum dijelaskan. Persamaan sudah dijelaskan, perbedaannya belum. Perbedaan yang mana, Pak? Ribat dengan siskamling. Perbedaannya belum, Ustaz. Wah, kayaknya ada jadwal ronda bener malam ini ya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, letak persamaannya tadi ya kurang lebih ya mungkin bisa sama. Adapun perbedaannya ya jelas. Perbedaannya nampak terang ya. Ribat adalah menjaga perbatasan kaum muslimin, terlebih diantisipasi khawatir ada penyusup masuk gitu ya, yang bisa memadzaratkan kaum muslimin. Dan ronda ya di hari ini atau di musim ini, apalagi di negeri kita, di kota kita kan tidak dalam kondisi sedang darurat perang ya negara kita, insya Allah, dan insya Allah akan diberikan selalu keamanan, amin. Ya, maka tentu letak perbedaannya di sana ya seperti itu. Kalau ribat ya dalam kondisi genting, maka orang-orang yang melaksanakan ribat akan fokus kan gitu ya, karena lebih gitu.
Itu salah satu dari letak perbedaannya. Kurang lebih itu Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak. Semoga Allah berikan kemudahan dan perlindungan dalam rodanya Pak ya. Nah, diberikan taufik insya Allah. Ustaz, kalau misalkan di zaman sekarang, Ustaz, itu kita kan posisi lagi istilahnya damai, Ustaz, di negara kita nih. Ya. Kira-kira apakah ada amalan yang serupa yang kira-kira mewakili Aribat ini, Ustaz? Amalan serupa. Wah, Ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Menarik juga nih bahasannya. Amalan yang selevel ribat ya. Wah, keren banget nih. Ya. Insya Allah kita bahas Pak di pertemuan berikutnya Pak. Insya Allah ya. Amalan yang selevel dengan ribat keren banget. Bagus. Insya Allah kita akan bahas nanti. Ya, amalan-amalan yang dia selevel lah. Ya, selevel. Insya Allah kita bahas. Sama dengan tadi materi tadi ya di Asqalan tadi. Insya Allah kita bahas pada waktunya. Insya Allah. Berarti riba jilid 2 ya Ustadz nanti ya Ustadz. Insya Allah. Karena kan materi ribatnya belum selesai, masih panjang Pak. Masih panjang insya Allah. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang bertanya? Kalau masih ada waktu saya sedikit boleh bertanya. Masih ada 4 menit lagi, silakan. Luar biasa, 4 menit siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, kalau namanya fardu kifayah itu kan fardu selamanya ya. Asal ada yang sudah melaksanakan, yang lain gugur kewajibannya. Nah, kalau dalam suatu situasi seperti ini misalkan Ustaz, damai ini kan tetap harus ada yang melaksanakan. Iya. Supaya yang lain terbebas dari kewajiban. Nanti kira-kira implementasinya ini apa nih Ustaz? Apakah tentara-tentara kita itu adalah sebagai pelaksana-pelaksananya sehingga kita terbebas dari kewajiban atau gimana Ustaz? Iya, sudah? Itu saja Ustaz. Baik, alhamdulillah barakallahu fikum. Baik. Ya, hadirin kaum muslimin kan tadi sempat disinggung ya terkait dengan Syekh menyebutkan ada kewajiban militer ya. Kita disuruh ikut wajib militer tuh. Anak-anak muda kita untuk jadi peserta wajib militer. Karena memang salah satu dari yang menegakkan kewajiban ribat adalah yaitu militer. Gitu. Salah satu yang menegakkan kewajiban ribat di zaman sekarang adalah militer. Maka jasa para militer itu ya besar tuh ya, bisa menggugurkan kewajiban kita. Bisa menggugurkan kewajiban kita berjaga di tepi batas dengan segala bentuk kekurangan yang mereka hadapi ya, yang mereka rintangan-rintangan ya segala macam. Itu sebetulnya menggugurkan kewajiban kita. Yang ditaruh di pulau-pulau terluar itu. Pulau terluar betul. Ya, untuk menjaga melindungi kestabilan kita ya supaya tidak ada penyusup-penyusup masuk. Luar biasa. Ribat diniatkan baik kalau luar biasa tuh. Insyaallah ya. Dulu mahasiswa itu wajib Ustaz. Kenapa Pak? Harus ada wajib militer dulu. Oh dulu iya. Tapi sekarang mungkin sudah anggarannya udah nggak ada, akhirnya sudah tidak ada lagi. Iya betul. Iya betul. Ya memang semua terbentur di dana Pak ya. Tapi yang di BUMN kan sudah ini kan dapat pelatihan ya BUMN. Oh BUMN ada ya di BUMN ya di Lemhanas. Sekarang kan ada yang benar-benar latihan komponen cadangan. Bela negara. Bela negara komponen cadangan. Oh iya. Berarti yang di BUMN sudah dapat ilmu itu ya. Dapat ilmu militer ya, alhamdulillah. Sudah persiapan. Namanya sudah tercatat ya. Namanya sudah tercatat di server pusat ya. Terlanjur tinggal tua. Dipanggil nanti. Tapi terlanjur tua. Insya Allah Pak, niatnya dari awal walaupun tadi tidak sampai terjun, tapi niatnya dari awal kita niatkan dalam rangka riba. Kita niatkan, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak, sama-sama. Sudah Pak? Cukup Abu Lama. Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hubungan dengan waktu udah
menunjukkan pukul 21.30, maka tanya jawab pada malam hari ini kita akhiri. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan, Amin. dan dilancarkan rezekinya, Amin. dimudahkan dan dilancarkan setiap urusan Amin. Amin. Allah SWT, serta senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Dan semoga ilmu yang telah Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan barokah. Amin. Sebelum acara kajian online kita tutup, saya akan bacakan pantun lagi. Lari-lari datang raja sama permaisuri. Cakep. Jumpa lagi di lain hari dengan semangat berseri-seri. Wah, luar biasa. Satu lagi Pak Bambang. Bapak petani menanam padi. Cakep. Tiap pagi. Perpisahan ini tak terhindari. Semoga kelak berjumpa lagi. Sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Untuk mengakhiri kajian kita, dimohon Ustaz Dindin Abu Ukasah berkenan untuk menutup kajian ini. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Masya Allah atas kesempatannya. Sekali lagi, semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya agar ilmu yang sudah kita dapatkan benar-benar bisa bermanfaat dalam setiap diri kita ya. Dan hadirnya kita di majelis ilmu diluruskan oleh Allah niatnya dalam rangka taqarrub kepada Allah, beramal soleh sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla mempersatukan kita, mempertemukan kembali kita di dalam kondisi yang dimana Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa ridha kepada kita. Dan kita berkumpul insya Allah bukan hanya sebatas di dunia, tapi suatu saat insya Allah akan kita berkumpul juga di surganya Allah Rabbul Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik yang untuk sepanjang. Baik, dari saya cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz.